sepi, langkahku terhenti. Ada bayangan yang mendekat perlahan. Udara menggigil, gelap merantai. Ketakutan menyelinap di sela napas yang tertahan. Tangan tak terhenti, tapi terasa mencekram. Bisik yang sunyi, namun menusuk tajam. Mata liar di kegelapan malam, namun suaraku tenggelam. Di bawah beban yang membuatku terdiam. Luka ini tak berdarah, namun membekas, mengunci jiwa di dalam penjara batas. Pelecehan seksual pada remaja. Jangan diam, lawan. Pelecehan seksual pada remaja seringkali dianggap sebagai hal yang sepele atau hanya sekedar bercanda. Padahal, tindakan tersebut dapat berdampak serius, mulai dari gangguan psikologis hingga terganggunya kehidupan sosial korban. Minimnya edukasi mengenai batasan privasi dan hak tubuh, ditambah dengan pengaruhnya media sosial, semakin meningkatkan risiko pelecehan. Tekanan sosial dan norma budaya juga berkontribusi dalam membungkam korban, sehingga mereka merasa takut atau malu untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Kasus KSBE yang diterima Komnas Perempuan mencapai 2.776 kasus. Sementara itu, ada 623 kasus pelecehan seksual dan sisanya adalah kasus pemerkosaan. Dan yang paling banyak, ini sama seperti yang disampaikan oleh Karatna, ini adalah KSBE. KSBE itu mencapai 2.776 kasus, kemudian pelecehan seksual baik fisik maupun non-fisik itu 623, dan baru pemerkosaan. Ucap Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah tadi dalam jumpa pers di Hotel Mercure Jakarta Sabang, Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024. Pelecehan seksual adalah tindakan, ucapan, atau perilaku yang bersifat seksual dan dilakukan tanpa persetujuan. Pada remaja, pelecehan seksual sering dianggap biasa saja atau cuma iseng. Padahal tindakan ini merendahkan martabat korban dan bisa berdampak serius pada fisik, mental, serta kehidupan sosial mereka. Contoh pelecehan seksual yang sering dialami remaja yang pertama itu catcalling, siulan, panggilan seperti sayang atau cantik yang terkesan menggoda. Kedua, komentar seksual yaitu ucapan tentang tubuh seseorang seperti kamu seksi banget hari ini. Ketiga, sentuhan fisik tanpa izin yaitu meraba, memeluk, atau menyentuh bagian tubuh tertentu tanpa persetujuan. Keempat, pelecehan daring yaitu mengirim pesan, foto, atau video bernuansa seksual melalui media sosial atau chat. Kelima, bercanda konotasi seksual yaitu lelucon yang menjurus ke arah seksual yang membuat orang lain tidak nyaman. Mengapa pelecehan seksual itu berbahaya? Karena pelecehan seksual seringkali dianggap sepele. Banyak pelaku merasa bebas melakukannya tanpa takut konsekuensi. Hal ini membuat korban merasa terjebak dalam siklus ketakutan dan diam. Mengapa remaja rentan mengalami pelecehan seksual? Remaja berada pada fase perkembangan yang membuat mereka rentan baik secara emosional maupun sosial. Ada beberapa alasannya. Yang pertama, minimnya edukasi. Banyak remaja tidak memahami batasan privasi dan hak tubuh mereka. Kedua, tekanan sosial. Lingkungan seringkali menganggap pelecehan sebagai guyonan atau uji nyali. Tiga, media sosial. Kehadiran teknologi mempermudah pelaku untuk mengakses korban melalui pesan pribadi atau komentar. Keempat, norma budaya. Dalam beberapa kasus, korban justru disalahkan karena dianggap mengundang pelecehan melalui pakaian atau sikap mereka. Dampak serius pelecehan seksual pada remaja. Pelecehan seksual bukan hanya peristiwa sesaat. Dampaknya bisa berlangsung lama, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan korban. Yang pertama, psikologis. Korban bisa mengalami rasa takut, stres, depresi, hingga trauma. Lalu mereka sering menyalahkan diri sendiri, merasa malu, dan kehilangan kepercayaan diri. Yang kedua, fisik. Stres yang dialami korban bisa memicu gangguan tidur, sakit kepala, atau kelelahan. Dalam kasus pelecehan fisik, korban mungkin mengalami cedera. Yang ketiga, sosial. Korban sering menarik diri dari pergaulan, merasa tidak nyaman, bahkan di lingkungan yang familiar. Prestasi akademik atau aktivitas sosial mereka bisa terganggu. Yang keempat, jangka panjang. Korban mungkin sulit membangun hubungan sehat di masa depan akibat rasa takut dan kurangnya kepercayaan pada orang lain. Langkah yang harus dilakukan jika mengalami pelecehan seksual. Jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban pelecehan seksual, berikut langkah-langkah penting yang harus dilakukan. 1. Berani bicara. Ceritakan pengalaman Anda kepada seseorang yang Anda percaya seperti orang tua, guru, atau sahabat. Mengungkapkan perasaan Anda adalah langkah pertama untuk melepaskan beban. 2. Laporkan kejadian.
Jangan ragu melaporkan insiden ke pihak berwenang seperti pihak sekolah atau polisi. Laporkan dengan bukti seperti pesan, rekaman, atau saksi mata. 3. Lindungi diri. Hindari situasi yang memungkinkan pelecehan terulang dan jaga jarak dari pelaku. Jika pelecehan terjadi secara daring, blokir akun pelaku dan laporkan ke platform media sosial. 4. Dapatkan dukungan profesional. Konsultasikan masalah Anda dengan psikolog atau konselor untuk membantu proses pemulihan. Jangan merasa malu untuk meminta bantuan, ini adalah hak Anda.